Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Riti Ramadan dengan NIM 2306005110101. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk setting topologi di HCP server menggunakan JNS3 pada tugas UAS jaringan komputer kelas D. Di sini terdapat komputer di lantai 1 dan di lantai 2. Karena NIM terakhir saya adalah 1, maka topologinya akan seperti ini. Untuk lantai 1 memakai dua PC, yaitu PC 1 dan juga Lubuntu untuk nanti melihat speed test dan juga hotspot. Untuk lantai 2-nya ada 3 PC, PC 2, PC 3 dan juga Lubuntu lantai 2. Karena NIM saya adalah 1, maka untuk lantai 1-nya ditambah 1 jadi 2 PC, untuk lantai 2-nya ditambah 2 jadi 3 PC total. Lalu IP address yang digunakan di lantai 1 adalah 192.168.x. X di sini saya 2. Lalu untuk IP untuk lantai 2-nya adalah 192.168.3. Seperti ini ya untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Perhitungan subnetnya, karena ini ada total lantai 1-nya 3 IP host dan juga lantai 2-nya 4 IP host. Seperti ini ya. 2 komputer di lantai 1 dan juga ditambahkan Ether 1 sama dengan 3 IP host, karena Ether 1-nya memakai IP 1.1 untuk mikrotiknya. Di komputer lantai 2 itu membutuhkan 4 IP host. Seperti itu. Untuk CDR-nya /29 yang paling mendekati, karena mempunyai total 8 IP yang bisa digunakan. 2 dikurangi untuk network dan juga IP broadcast, jadi total 6 IP host yang dapat digunakan. Untuk perhitungan subnet masknya seperti ini: 255, 255, 255, 248. Binernya dapat dari 32-29. Ini 248 binernya. Lalu untuk hasil yang ada di lantai 1, IP networknya 192.168.2.0 untuk IP network di lantai 1. IP broadcastnya 2.7. Nah, IP host yang dapat digunakan, IP host validnya 192.168.2.1 sampai 2.6. Range IP-nya seperti ini. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 248. Untuk di lantai 2 yang membutuhkan 4 IP host, itu IP networknya 192.168.3.0. Untuk IP broadcastnya 192.168.3.7. Untuk IP host validnya yang dapat digunakan, range IP address 192.168.3.1 sampai 3.6. Untuk subnet masknya sama, 255, 255, 255, 248, karena menggunakan CIDR yang sama, yaitu /29. Karena tidak terlalu karena CDR 29 ini pas bisa digunakan untuk 8 IP, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, setelah itu kita akan men-setting mikrotik. Yang pertama kita lihat ada 4 header yang tersambung di mikrotik. Enter 1 untuk NAT, internet. Ini soal ini adapter untuk virtual box-nya.
Lalu Ether 3 ini untuk lantai 1 dan Ether 4 untuk lantai 2. Yang pertama yaitu setting NAT IP. Untuk setting NAT-nya di firewall, lalu tambahkan NAT, NAT, interface-nya internet Ether 1, lalu action-nya masquerade. Oke. Apply, oke. Lalu setelah itu setting untuk DHCP client agar dapat IP otomatis Ether 1 internet. Apply, oke. Karena sudah PON, kita lihat di address. Untuk Ether 1-nya sudah dapat IP otomatis dari network. Lalu tambahkan IP untuk Ether 3 untuk lantai 1, itu 198.2.1/29. Interface-nya Ether 3. Apply. Untuk networknya 192.168.2.0. Tambahkan lagi untuk Ether 4 yang digunakan di lantai 2. 3.1/29. Interface-nya Ether 4. Apply. Oke. Setelah itu kita setting DHCP server agar klien atau komputer-komputer itu mendapatkan IP otomatis, tidak perlu men-setting. DHCP server Ether 3, interface-nya Ether 3, address space-nya ini network untuk Ether 3, network Ether 3. Lalu gateway-nya ini diambil dari IP lokal mikrotik untuk Ether 3. Address to give out ini IP range, jadi total berapa yang IP yang dapat digunakan. Karena 192.168.2.1 sudah digunakan untuk Ether 3 mikrotik, jadi dimulai dari titik 2 sampai 2.6. Lalu next, DNS server dari Google 8888, next lagi, setup complete. Oke. Lalu setup lagi untuk Ether 4. Ini diambil dari network Ether 4. Network gateway-nya dari ini IP address lokal untuk Ether 4 mikrotik. Lalu next, untuk space address-nya 192.168.3.2 sampai 192.168.3.6. DNS servernya sama 888, next. Setelah itu saya akan men-setting untuk DNS-nya terlebih dahulu. DNS, pastikan DNS-nya sudah setting untuk Google ya, agar dapat ping Google 888 atau 8844. Allow remote, apply, oke. Saya akan mencoba ping Google terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah tersambung. Mikrotiknya sudah dapat tersambung untuk internet Google. Setelah itu setting hotspot untuk kedua lantai, yaitu Ether 3 untuk lantai 1 dan Ether 4 untuk lantai 2. Jadi pergi ke IP, lalu hotspot di servers, klik hotspot setup. Di hotspot interface-nya yang pertama Ether 3, next. Nah, ini masquerade-nya tidak perlu dicentang karena di setting
NAT-nya tadi ini sudah actionnya sudah masquerade. Lalu kembali lagi ke hotspot. Nah, hotspot setup. Network local address-nya 192.168.2.1 untuk Ether 3 lantai 1. Next, untuk address poolnya sama dengan DHCP setup tadi. Next lagi, untuk select sertifikatnya kita non. Lalu ini next. Nah, untuk DNS servernya kita ganti, sesuaikan dengan IP lokal mikrotik ya, IP lokal 192.168.2.1 untuk enter 3 ya, lantai 1. Next, DNS name-nya saya kosongi saja. Untuk lokal hotspot user saya pakai admin, user passwordnya 1. Setup, oke. Lalu setup lagi untuk Ether 4 di lantai 2. Ini otomatis terisi ya, 192.168.3.1/29. Next, sama address poolnya 3.2 sampai 3.6. Next, non, select sertifikatnya pastikan non. Ini next, IP addressnya, DNS servernya kita ubah menjadi 192.168.3.1. kita next lagi, setup complete. Nah, untuk usernya, karena tadi adalah AL, untuk AL ini untuk semua hotspot setup maupun Ether 3 atau 4, jadi bisa menambahkan user baru. Contohnya kita tambahkan general servernya. Jika menggunakan Ether 3 untuk lantai 1, berarti di sini adalah hotspot 1. Ini hotspot 1 ya. Saya coba ketikkan Dimas 1, passwordnya 1, apply, oke. Lalu saya tambahkan lagi untuk Ether 4 lantai 2, saya tulis namanya Dimas 2, passwordnya 2, apply, oke. Setelah itu saya mau melimit bandwidth dari klien. Di server profil saya untuk di server profil ini tinggal di setting, ini hotspot addressnya ya, ini yang di Ether 3 general, limitnya 1 M, contoh 1 MB, apply, oke. Untuk Ether 4 tidak saya limit bandwidth untuk perbandingan. Nanti setelah mencoba sudah bisa, mungkin nanti saya juga untuk limit di Ether 4. Oke, setelah itu kita ke GNS3 lagi, kita ke PC 1, kita coba cek IP DHCP yang didapat untuk PC 1. Nah, PC 1 mendapatkan IP otomatis yaitu 192.168.2.4 dengan gateway. Nah, gateway-nya sudah benar ya, 2.1 dari Ether 3. Setelah itu saya mau coba ping ke PC 2, yaitu kita
DHCP dulu IP dari PC 2. PC 2 mendapatkan IP 192.168.3.4. Nah, saya akan ping PC 1 ke PC 2. 3.4. PC 2 ini berada di IP IP berbeda di lantai 2. Enter. Nah, sudah bisa ya ping ke PC 2. Sekarang saya coba kebalikannya, ping ke PC 1. Titik 2.4. Nah, sudah tersambung. Di PC 2 saya akan coba ping google.com. Oh ya, karena DNS-nya tadi adalah karena tidak bisa, karena sudah setting hotspot. Jadi saya akan mencoba pingnya di Lubuntu saja. Di Lubuntu lantai 1 kita aktifkan. Ini yang sudah disetting untuk bandwidth 1M, dan di Lubuntu 2 belum disetting bandwidth limitnya. Nah, setelah terbuka, kita setting terlebih dahulu, pastikan network konfigurasinya sudah DHCP, internet, before-nya sudah otomatis, save. Setelah itu saya mau coba untuk melihat IP-nya terlebih dahulu. Mau lihat IP Lubuntu lantai 1 dapat berapa. IP DHCP IP ceknya dengan cara IP A di inet sudah tersambung IP otomatis DHCP, yaitu 192.168.2.3 untuk di Lubuntu lantai 1. Nah, setelah itu saya akan ke Chrome atau Mozilla Firefox browser. Setelah itu login di hotspotnya. IP-nya nanti adalah 2.1. Maaf, 2.168.2.1. Nah, setelah itu login dengan user yang sudah tadi dibuat, 51 contohnya, passwordnya 1, connect. Nah, sudah berhasil login. Setelah itu baru bisa kita mengakses internet seperti YouTube, dan juga kita akan melihat limit bandwidth yang sudah disetting. Tadi saya men-setting bandwidthnya limit 1 MB. Kita coba speed test.
Nah, sudah bisa untuk setting bandwidth limitnya sebesar 1 mega. Nah, setelah itu saya akan coba di Ubuntu lantai 2. Di Ubuntu lantai 2 ini tadi saya belum men-setting untuk bandwidth. Jadi seharusnya masih tidak terbatas band limitnya. Saya login saja langsung. IP-nya 192.168.3.1 untuk lantai 2. Loginnya tadi adalah Dimas 2. Ini yang ada di enter 4 lantai 2 ya. Salah. Kita pastikan lagi usernya. Nah, ini diganti enter 4 ya. Pastikan sudah benar. Default user wali 1 password address 168.1.3.1 play oke. Seharusnya sudah bisa. Ini defaultnya kita ubah untuk AS prof 2 samakan dengan di server profil. Untuk usernya Dimas 2, saya ganti coba passwordnya. Nah, sudah berhasil ya. IP address yang didapat 192.168.3.3 untuk Ubuntu 2 di lantai 2. Setelah itu saya coba untuk speed test. Nah, cepat karena belum di limit 1 mega. Sekarang saya akan coba limit untuk di header 2 yang dipakai di lantai 2, header 4 yang dipakai di lantai 2. Kasih limitnya 1M. Play oke. Kita coba kembali speed test. Nah, sudah berhasil di limit untuk bandwidthnya. Baik, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.